Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita, untuk kasih, untuk cinta, untuk pertolongannya yang begitu ajaib dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan melakukan pendalaman Alkitab. Kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Dipuji dan dimuliakanlah Allah kami yang hebat di dalam Yesus Kristus, Raja kemuliaan, Bapa yang luar biasa baik dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk cinta-Mu, untuk pertolongan-Mu. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan, waktu yang berharga, waktu yang indah ini. Tuhan memberkati kami. Sebentar Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar kebenaran-Mu. Engkau berkati kami, Engkau tolong kami, Engkau beri kami kekuatan untuk boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, dan semuanya untuk memuliakan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Inilah doa kami Tuhan, kami taruh di dalam tangan Bapa, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pendalaman Alkitab kita pada saat ini, Tuhan Yesus menuntut kesetiaan umat-Nya dalam kitab Yeremia. Ada banyak orang yang mudah melupakan kebaikan seseorang ketika tidak lagi membutuhkan. Melupakan dalam arti tidak lagi berdoa untuk yang memberikan kebaikan itu. Tidak ada komunikasi sama sekali. Tidak lagi saling menyapa ketika bertemu. Tidak ada lagi kepedulian. Bahkan melupakan orang tersebut atau disebut putus hubungan. Demikian juga bangsa Israel yang melupakan kasih dan pertolongan Tuhan Allah di dalam kitab Yeremia 2. Tuhan Allah yang melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Tuhan Allah memimpin bangsa Israel di padang gurun. Tuhan Allah memberikan tanah yang subur yang berlimpah susu dan madunya. Bahkan segala yang terbaik, pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan Allah dinyatakan kepada bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel dengan mudahnya melupakan kasih dan pertolongan Tuhan Allah tersebut. Bahkan berbalik dari Tuhan Allah, meninggalkan Tuhan Allah, mendurhaka terhadap Allah, mengganti Allah dengan yang bukan Allah, menyembah kepada Baal. Inilah perbuatan bangsa Israel yang melupakan Allah, yang membuat Allah harus menuntut kesetiaan kepada bangsa Israel. Demikian juga Tuhan Yesus telah memberikan segalanya bagi manusia. Bahkan Tuhan Yesus mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus memberikan pengampunan kepada manusia. Bahkan Tuhan Yesus menebus manusia dari dosa yang seharusnya manusia binasa oleh dosa, tetapi melalui Tuhan Yesus manusia selamat dari maut, dan manusia diberikan oleh Tuhan Yesus keselamatan yang kekal yang tidak pernah berakhir sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus juga menuntut kesetiaan kepada manusia atas semua yang sudah Tuhan Yesus berikan, karena manusia sering melupakan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus kepada manusia. Di dalam pendalaman Alkitab pada saat ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang pertama, bagaimanakah kesetiaan yang dituntut oleh Tuhan Yesus? Kesetiaan yang Tuhan Yesus tuntut adalah kita setia hanya menyembah kepadanya, mengucap syukur kepadanya, senantiasa mengingat betapa baiknya Tuhan Yesus bagi manusia. Hati manusia tidak berpaling dari Allah. Hati manusia tetap berpaut ataupun menyatu kepada Tuhan Yesus dan tidak menduakan Tuhan Yesus. Inilah kesetiaan yang Tuhan Yesus tuntut kita berikan kepadanya. Pertanyaan yang kedua, mengapa Tuhan Yesus menuntut kesetiaan kepada manusia?
Tuhan Yesus menuntut kesetiaan kepada manusia karena manusia adalah ciptaan Allah, buatan tangan Tuhan Allah, milik kepunyaan Tuhan Yesus. Manusia jatuh ke dalam dosa dan Tuhan Yesus menebus manusia dari dosa, sehingga manusia bukan milik dirinya sendiri tetapi milik Allah yang telah dibayar lunas bukan dengan harta ataupun barang yang fana, tetapi oleh darah kudus Yesus Kristus. Layak Tuhan Yesus menuntut kesetiaan manusia yang telah dibelinya dengan darah yang mahal, dan layak Tuhan Yesus menuntut kesetiaan kepada manusia karena manusia adalah miliknya sendiri. Jika ada orang yang mengatakan, "Aku tidak perlu Tuhan," itu adalah hal yang keliru, karena Tuhan Allah lah yang menciptakan manusia, dan Tuhan Allah memberikan segala apa yang diperlukan manusia. Ketika manusia itu diciptakan, segalanya diberikan bagi manusia. Manusia berkuasa atas segala ciptaan Tuhan Allah. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada orang yang tidak setia? Yang dilakukan Tuhan Yesus kepada orang yang tidak setia adalah membinasakannya dan mencampakkannya ke dalam api, dan di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Kita boleh lihat di dalam Matius 24 ayat 45 sampai 41. Tetapi jika seorang yang tidak setia itu bertobat dan menyesali segala apa yang diperbuatnya, maka Tuhan Yesus akan tetap mengasihi dan setia kepada orang yang tidak setia itu. Manusia harusnya menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah setia, sehingga manusia juga harus setia. Tidak boleh menyia-nyiakan kesetiaan yang Tuhan Yesus berikan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana ciri-ciri orang yang tidak setia kepada Tuhan Yesus? Yang pertama, tidak melakukan firman Allah. Yang kedua, mudah diombang-ambingkan pengajaran yang sesat. Yang ketiga, tidak mau berubah dari yang buruk ke yang baik. Yang keempat, sikap dan tingkah lakunya selalu buruk. Yang kelima, tidak tulus dalam melakukan segala sesuatu. Contoh tokoh Alkitab yang tidak setia adalah Raja Saul yang tidak mau mendengarkan dan melakukan kehendak Allah di dalam hidupnya. Contoh lainnya adalah Petrus. Ia menyangkal Tuhan Yesus dengan mengatakan bahwa ia tidak kenal kepada Tuhan Yesus, yang walaupun pada akhirnya dia bertobat. Dan contoh yang lainnya adalah Yudas Iskariot. Dia menjual Tuhan Yesus dan pada akhirnya dia mati bunuh diri akibat ketidaksetiaannya kepada Tuhan Yesus, Raja Mulia. Pertanyaan yang kelima, siapakah teladan kesetiaan yang sempurna? Tuhan Yesus adalah teladan yang sempurna dan sejati dalam kesetiaan, yang mana Tuhan Yesus tetap setia kepada Bapa yang mengutusnya. Di masa Tuhan Yesus masih kecil sampai dewasa, Tuhan Yesus tetap memilih untuk setia. Baik ketika Tuhan Yesus mengalami pencobaan, baik ketika Tuhan Yesus dihina, ditolak, bahkan disiksa dan disalib, Tuhan Yesus tetap memilih untuk setia kepada Bapa yang mengutusnya. Sehingga Tuhan Yesus disebut sebagai yang setia dan yang benar. Kita boleh lihat di dalam Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Di dalam pendalaman Alkitab yang menjadi kesimpulannya, yang pertama, Tuhan Yesus setia kepada manusia sekalipun manusia itu berdosa. Tuhan Yesus tetap setia kepada orang-orang yang dikasihinya. Yang kedua, jangan sia-siakan kesetiaan yang Tuhan Yesus berikan, karena ketika Tuhan Yesus datang dan mendapati kita tidak setia, maka Ia akan membinasakan kita.
Yang ketiga, tetaplah menjadi pribadi yang setia di dalam kebenaran, setia di dalam pelayanan kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti Tuhan Yesus yang setia sampai pada akhirnya. Demikian pendalaman Alkitab kita pada saat ini. Kita bersatu di dalam doa. Dipuji, dimuliakan, dan ditinggikanlah Engkau Allah yang setia kepada kami manusia yang berdosa. Engkau mau menyelamatkan kami dengan pengorbananmu yang begitu besar. Darahmu tercurah, tubuhmu disiksa, bahkan engkau mati, dan engkau menebus kami dengan kuasamu yang begitu besar. Kami bersyukur Engkau Bapa yang setia. Ajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan Yesus, dan kami boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan, untuk menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan Yesus, dan kami menjadi pribadi yang Engkau kasihi selamanya. Dan ajar kami untuk tetap setia sampai selama-lamanya, hingga pada akhirnya Engkau dapati kami tetap setia. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, beri kami kekuatan, beri kami Roh Kudus-Mu untuk mengingat dan melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Demikian pendalaman Alkitab kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan, tetap mengandalkan Tuhan dan segala sesuatunya akan diberkati. Dalam nama Yesus kita diberkati. Haleluya. Shalom.